Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiade Semana dari PJ Informatika. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Agama. Baik, sekarang langsung saja. Oke, sudah terlihat. Di sini topik yang saya ambil itu kesolehan sosial dalam refleksi pendidikan agama, dan judul yang saya pilih itu konsep implementasi dan relevansi dalam kehidupan masyarakatnya. Konten yang ada pada presentasi kali ini ada pendahuluan konsep kesolehan sosial, implementasi kesolehan sosial, tantangan kesolehan sosial di era modern, refleksi dan analisis, lalu yang terakhir ada penutup pendahuluan. Pertama, pentingnya harmonisasi kesolehan ritual dan sosial. Kesolehan sosial merupakan bagian integral dari pengalaman agama yang menggabungkan hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus dengan sesamanya. Kesenjangan antara kesolehan ritual dan sosial. Banyak perilaku sosial tidak sesuai dengan ajaran agama, mencerminkan pentingnya kesolehan sosial sebagai pedoman hidup. Lalu kesolehan sosial sebagai kebutuhan masyarakat modern. Dalam era modern, kepedulian sosial menjadi kunci utama menciptakan harmoni, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan yang pertama itu menguraikan kesolehan sosial, memahami konsepnya sebagai perpaduan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan landasan teologis. Di sini mengkaji dasar agama yang menekankan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari ibadah. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi tantangan era modern. Jadi mengkritisi kendala implementasi kesolehan sosial seperti individualisme dan materialisme. Selanjutnya adalah memberikan refleksi kritis, menganalisis relevansi dan praksis kesolehan sosial di tengah tantangan kehidupan masyarakat modern. Ada konsep dari kesolehan sosial itu sendiri. Pengertian kesolehan sosial. Kesolehan sosial mencerminkan ketaatan agama seseorang yang tercermin dalam hubungan kepada Tuhan, bersifat vertikal, dan hubungan baik terhadap sama manusia, horizontal. Dalam ajaran Islam, kesolehan sosial berakar pada konsep hablu minanas, yaitu menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia sebagai bagian dari iman yang sempurna. Perwujudan kesolehan sosial mencakup tindakan peduli kepada fakir miskin, menjaga kejujuran, mempromosikan persatuan, dan menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teologis kesolehan sosial. Pertama, ada kewajiban zakat, infak, dan sedekah dalam Islam berfungsi tidak hanya untuk membersihkan harta, tapi juga memastikan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan kepada yang membutuhkan. Lalu ada konsep keadilan dalam ajaran agama menjadi landasan utama kesolehan sosial, termasuk keharusan bertindak adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap keyakinan maupun latar belakang sosial orang lain. Selanjutnya ada prinsip tolong-menolong dan larangan perbuatan zolim ditekankan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, menjadikan manfaat sosial sebagai ukuran kemuliaan individu. Implementasinya. Implementasi kepedulian sosial. Pertama ada memberikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah seperti korban bencana alam, adalah wujudnya kepedulian nyata. Hal ini mencerminkan nilai kesolehan sosial yang mendalam. Selanjutnya ada partisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan, seperti kegiatan amal untuk penggalangan dana, menunjukkan implementasi langsung dari nilai kepedulian sosial. Membangun sistem dukungan bagi kelompok rentan, seperti fakir miskin dan mereka yang membutuhkan bantuan khusus adalah contoh nyata penerapan kepedulian sosial. Kejujuran dan integritas. Dalam dunia pekerjaan, kejujuran ditunjukkan dengan melaksanakan tugas secara profesional tanpa korupsi atau penyimpangan. Menegakkan integritas akademik seperti tidak menyontek atau melakukan plagiarisme mencerminkan nilai menegakkan integritas akademik seperti tidak menyontek atau melakukan plagiarisme mencerminkan nilai kesolehan yang tinggi dalam lingkungan pendidikan. Kesolehan sosial juga tercermin dalam kejujuran saat berinteraksi baik dalam perdagangan,
maupun interaksi sehari-hari untuk menciptakan kepercayaan sosial. Toleransi dan kerukunan. Penghormatan terhadap keberagaman agama, suku, dan budaya di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi toleransi dalam kesolehan sosial. Selanjutnya ada membangun dialog antar agama yang terbuka untuk mempromosikan kerukunan dan mengurangi konflik sosial adalah langkah penting dalam menciptakan harmoni. Menyebarkan nilai-nilai perdamaian lintas kelompok dan agama adalah salah satu cara efektif juga untuk menciptakan persatuan di tengah keberagaman. Gotong royong dan solidaritas. Pelaksanaan kerja bakti di lingkungan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama mencerminkan wujud gotong royong yang berdampak baik. Dukungan aktif terhadap tetangga atau komunitas yang membutuhkan bantuan menunjukkan solidaritas yang kuat dan bernilai ibadah. Menyediakan tenaga atau waktu dalam kegiatan sosial seperti penggunaan fasilitas umum dapat memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Bijak dalam bersosial media bermedia sosial. Pertama adalah menerapkan etika digital dengan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian adalah wujud kesolehan sosial di era digital. Menggunakan sosial media untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan inspiratif dapat membantu membangun lingkungan sosial yang lebih baik juga. Menghormati perbedaan pendapat dalam komunikasi daring merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sosial yang mencerminkan toleransi dan kedewasaan. Selanjutnya ada tantangan kesolehan sosial di era modern. Nah, ada individualisme dan materialisme, perubahan gaya hidup modern. Individualisme yang semakin meningkat membuat masyarakat lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada membangun hubungan sosial. Orientasi materialis, masyarakat cenderung mengutamakan pencapaian ekonomi dan kepemilikan materi dibandingkan nilai-nilai sosial seperti kepedulian terhadap sesama. Mengurangi interaksi sosial, kehadiran teknologi dan gaya hidup serba cepat mengakibatkan kurangnya komunikasi tatap muka sehingga mengurangi empati sosial. Penyalahgunaan media sosial, yang pertama polarisasi sosial. Media sosial seringkali memicu konflik dan polarisasi memperburuk hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Jadi ada penyebaran hoaks, informasi yang tidak benar dan atau menyesatkan di media sosial dapat menimbulkan kekacauan dan merusak kepercayaan antara anggota komunitas. Selanjutnya ada kurangnya etika komunikasi. Banyak pengguna media sosial yang kurang memperhatikan norma kesopanan menyebabkan tumbuhnya ujaran kebencian dan bullying online. Lalu, praktik keagamaan simbolik. Fokus pada formalitas. Banyak orang memahami agama hanya sebagai bentuk spiritual, tanpa keberlanjutan untuk menambah nilai sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada korelasi antara kepercayaan dan tindakan. Praktik keagamaan terkadang berhenti pada atribut fisik atau simbol tanpa terwujud dalam perilaku yang mendukung harmoni sosial. Memperluas kesenjangan. Fenomena ini seringkali menunjukkan perbedaan antara ajaran agama yang ditekankan dan implementasi nilai-nilai etis dalam kehidupannya. Ada yang selanjutnya ada refleksi dan analisis. Peran mahasiswa dalam kesolehan sosial, agen perubahan sosial. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk mendorong kesolehan sosial, baik dengan kontribusi aktif dalam kegiatan masyarakat maupun menerapkan etika keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penggerak kepedulian sosial. Mereka dapat mengorganisasi kegiatan bermanfaat seperti bakti sosial, penggalangan dana, atau kampanye kepedulian untuk kelompok yang membutuhkan bantuan dana, mendorong kejujuran akademik. Dalam konteks pendidikan, mahasiswa diharapkan menjunjung tinggi nilai kejujuran, seperti menghindari plagiarisme, menyontek, sehingga mencerminkan nilai kesolehan sosialnya. Selanjutnya ada menjadi role model. Mahasiswa dapat menjadi contoh nyata penerapan nilai keadilan, toleransi, dan empati dalam setiap interaksi sosial, mencerminkan pentingnya nilai spiritual dalam bidang akademik dan kehidupan bermasyarakat. Aktif dalam pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat menggunakan ilmu yang dimiliki untuk memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan sosial, sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun kesolehan yang lebih luas. Penutup. Kesimpulan, pertama, kesolehan sosial merupakan aspek mendasar dalam ajaran agama yang mencakup dimensi vertikal, hubungan manusia dengan Tuhan, dan horizontal, hubungan manusia dengan sesama. Di era modern, implementasinya menghadapi tantangan besar akibat dominasi individualisme dan simbolisme agama yang dangkal. Kedua, dalam kehidupan masyarakat modern, kesalahan sosial menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai agama ke dalam praktik sehari-hari seperti tindakan kebajikan, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman yang dapat menciptakan keharmonisan sosial.
Selanjutnya ada konsep kesolehan sosial menjadi sangat relevan untuk digaji, mengingat banyaknya fenomena ketimpangan antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial yang seringkali diabaikan oleh Hindu maupun masyarakat. Seperti itu saja presentasi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.